Menyantap opor bagi masyarakat Kudus, Jawa Tengah nggak mesti menunggu Lebaran atau Hari Raya tiba. Opor biasa dijadikan menu sarapan di pagi hari. Di sini, fams, opor yang disajikan bukan kayak opor kebanyakan. Ada lauk pendamping, sambal goreng tahu, dijamin spesial deh. Tapi selain berdoa, jangan lupa cuci tangan dengan sabun minimal 20 detik sebelum makan. Virus dan segala kuman di tangan biar pada minggat. Makan jadi nikmat tanpa khawatir badan gak sehat. Apalagi menu santapannya lezat, bikin semangat. Mantap lah. Berhubung bukan opor lebaran, gak mesti dimakan pakai ketupat. Cukup pakai nasi panas aja udah cukup. Kombinasi daging ayam kampung dengan kuah santan kental dan berempah, gak ada yang ngalahin deh fams. Walau dimasak utuh, daging ayam kampungnya tetap empuk dan langsung lepas dari tulang saat digigit. Maklum deh, proses buatnya lama dan dimasak gak cuma satu kali. Oleh masyarakat di Kabupaten Kudus, menu ayam opor lebih dikenal dengan nama obor bakar atau opor gosong. Nama ini disebabkan proses bikinnya dengan cara dibakar atau dipanggang hingga agak gosong sebelum dibuat opor. Mantap kan, fams? Satu ekor utuh ayam kampung bisa dimakan sekeluarga. Kalau nggak habis, bisa kok bagi ke tetangga. Hihihi. Yang jadi ciri khas aneka masakan Nusantara adalah bumbu rempah yang kuat pada masakan. 350 tahun Indonesia dijajah Belanda, konon berawal dari ketertarikan company pada rempah-rempah pribumi. Satu ekor ayam kampung utuh harus sudah bersih dan siap diolah. Bawang merah dan bawang putih tetap menjadi bumbu inti. Sebagai penguat rasa, kemiri, merica, ketumbar, dan jinten diulek secara bersamaan. Untuk campuran bumbu masakan, jinten putih lebih populer, fams. Sementara jinten hitam atau habatus sauda lebih sering dipakai buat pengobatan. Khasiatnya sih nggak jauh beda kok. Bumbu penting lainnya ada kunyit yang mengandung kurkumin. Kunyit dipercaya bisa menangkal tubuh dari virus COVID-19 yang lagi viral. Kalau buat masakan, warna kuning kunyit bisa mempercantik hasil masakan. Berhubung 2 kali proses pemasakan, bumbu halus harus dibagi 2 untuk kuahnya nanti dan memperkuat cita rasa dasar dari ayam. Oleh masyarakat Jawa, konsep mengolah ayam kampung utuh dengan mengikat dan menekuk badan ayam sering disebut ingkung. Ingkung menjadi simbol runtuhnya kesombongan manusia di hadapan Sang Pencipta. Biasanya sih sajian ingkung bersanding dengan nasi tumpeng dalam aneka ritual atau tradisi budaya Jawa, fams. Lengkapi juga bumbu dengan aneka bahan yang digeprek. Lengkuas, laos, jahe, dan serai bisa memperkuat cita rasa rempah. Ada 2 versi memasak opor bakar dari Kudus ini. Versi yang paling umum sih, ayam dimasak dulu dengan kuah. Kemudian dibakar atau dipanggang di atas bara api. Tapi opor bakar ala Undaan Kabupaten Kudus dibuat kebalikannya. Jadi ayam ingkung yang telah diberi bumbu dipanggang sekitar 1 jam atau lebih. Begini aja sebenarnya udah enak disantap. Tapi sabar dulu ya fams, kalau begini bukan opor bakar namanya. Hihihi. Untuk kuahnya, fams, ada santan kental yang jadi ciri khas opor. Ada yang bilang opor adalah kuliner hasil akulturasi 2 budaya, yakni Arab dan India. Paduan kari dari India dan gulai ala Timur Tengah dikawinkan menjadi sajian opor oleh masyarakat pribumi. Kemudian beragam jenis opor lahir, mulai dari opor daging, telur, bebek, ikan, hingga ayam. Dari cerita yang berkembang di masyarakat, opor bakar menjadi menu favorit Sunan Kudus, satu dari 9 wali songo penyebar agama Islam di Tanah Jawa. Kemudian, lebih dari setengah abad yang lalu, masyarakat di Desa Sunggingan mulai rutin menjajakan kuliner opor bakar hingga populer seantero Kudus. Wah, udah matang nih, fams. Mantul, fams. Opor ayam bakarnya ngebul-ngebul. Opor ayam bakarnya sudah matang.